Ketika umat manusia mengalami masalah kehidupan masing-masing seperti para sloter yang hartanya terkuras habis, mahasiswa air yang skripsinya tertunda akibat malas, dan para pemuda yang mengalami stres akibat pacarnya ngereong, minta baju baru, HP baru, kancut baru, dan pacar baru, dan para karyawan yang belum memenuhi target bulanan, dan lain-lain. Kini saatnya kita menghilangkan keresahan itu semua dengan menyaksikan ketegangan dari salah satu film favorit saya yang berjudul Atomic Blonde, yang pastinya akan memacu hormon ketegangan rudal kalian. Dan seperti biasa, untuk mensupport channel yang kecil ini, silahkan klik tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan link viral Telegram yang baru. Loh, udah siap? Gaspol! Berlatar pada tahun 1989 di Berlin, kisah dimulai dengan seorang pria yang sedang melarikan diri. Dia bernama Gascoigne, seorang agen MI6. MI6 yang dikenal juga dengan Dinas Intelijen Rahasia adalah badan intelijen eksternal Britania Raya. Dinas ini bekerja di bawah arahan Komite Intelijen Gabungan dan bekerja sama dengan Dinas Keamanan, Markas Komunikasi Pemerintah, dan Staf Intelijen Pertahanan. Gascoigne yang saat ini penyamarannya terbongkar pun diburu oleh Batin. Batin sendiri adalah agen KGB atau Badan Intelijen Rusia. Sebelum ditembak, Gascoigne menyebutkan nama Satchel yang menurutnya Satchel adalah orang yang membongkar penyamarannya, dan dia meyakini bahwa Satchel adalah agen ganda dari Inggris dan Rusia. Setelah Batin menembak Gascoigne, kemudian mengambil jam tangannya. Sekedar informasi bahwa jam tangan ini di dalamnya ada semacam mikrofilm yang berisi informasi semua nama-nama agen yang sekarang bertugas, yang mana mikrofilm itu disebut dengan istilah The List. Jika The List ini sampai ke tangan pihak Rusia, maka perang dingin yang terjadi saat ini tidak akan pernah usai. 10 hari kemudian, tepatnya di London, scene berpindah kepada tokoh utama kita yang bernama Lauren. Ini parasnya. Lauren sendiri adalah anggota MI6 yang sebelumnya bertugas di Berlin, dan saat ini si bos meminta Lauren untuk menceritakan secara detail terkait misi yang sudah dia laksanakan saat itu. Scene flashback sebelum Lauren menjalankan misinya. Lauren sendiri memiliki beberapa atasan yang dua diantaranya adalah Eric dan Si. Eric terkesan karena Lauren memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, seperti ahli meloloskan diri, ahli menyamar, ahli bela diri, dan ahli berfotosintesis, yang mana sesuai dengan judulnya Blonde, Blonde, dan Blonde. Karena kemampuan ini, Eric dan Si memberinya misi ke Berlin untuk mengambil The List kembali dan mengungkap siapakah agen Satchel yang telah membongkar penyamaran Gascoigne dan telah merugikan pihak Inggris. Eric dan Si juga menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan terhadap Gascoigne, Gascoigne sempat menemui seorang agen yang bernama Spyglass, yang mana Spyglass adalah orang yang mempunyai daya ingat di atas rata-rata manusia konvensional pada umumnya, sehingga diyakini bahwa Spyglass telah menghafal semua nama agen yang ada di dalam The List, dan Lauren diperintah untuk menyelamatkannya juga. Tak sendirian, Lauren nantinya juga akan didampingi oleh salah satu agen MI6 terbaik yang bernama Parsifal, dan Parsifal lah yang akan menjemputnya di Berlin. Kemudian Lauren pun pergi ke Berlin. Our sources point to Yuri Bakhtin. He's your point of contact there. Dia adalah Parsifal dan Spyglass. Saat ini Parsifal masih belum mengetahui tentang kematian Gascoigne. Kemudian Parsifal meminta The List kepada Spyglass. Ternyata The List sudah diberikan ke Gascoigne, dan Spyglass meminta agar Parsifal menyeberangkan dia menuju barat. Parsifal awalnya menolak mengantarkannya, tetapi karena Spyglass mengatakan bahwa dirinya menghafal semua nama di dalam The List, maka Parsifal bersedia menyeberangkannya ke barat. Memorized it. Every single agent on that. I'll get you across. You're a good man. Di saat akan mengantarkan Spyglass, ternyata ada beberapa polisi yang menghadang mereka berdua. Parsifal melawan polisi-polisi ini, sedangkan Spyglass pergi entah kemana. Setelah Lauren sampai di Berlin Barat, terdapat wanita misterius yang mengawasinya. Lauren dijemput sama pria lain yang mengaku sebagai suruhan Parsifal, yang ketika dalam perjalanan, Lauren curiga karena ada mobil yang mengikutinya di belakang. Pun akhirnya Lauren memberontak agar dia bisa lolos dari mobil ini. Curious what you're doing here in Berlin. Ternyata mobil yang mengikutinya dari tadi adalah Parsifal. Parsifal meminta maaf karena terlambat menjemputnya, yang disebabkan gara-gara dia menghabiskan waktu semalaman untuk berfotosintesis dengan dua wanita pengencrit sekaligus. Kemudian Parsifal mengantar Lauren ke apartemennya. And yours. Highly surprising.
Scene berpindah ke Berlin Timur, dia adalah Bremovic, salah satu agen Rusia. Bremovic sedang menginterogasi pemuda yang tinggal di sini dan menunggu Batin datang karena sudah mengantongi delis yang telah Batin ambil dari Gascoigne. Tetapi setelah mendapatkan delis itu, Batin tak kunjung muncul sehingga Bremovic takut kalau Batin akan menjual delis itu. Karena hal ini membuat Bremovic marah dan melampiaskannya dengan mengekil salah satu pria yang ada di sini. Tak hanya mencari Batin, Bremovic juga mencari Spyglass. Berpindah ke Lauren yang sedang mengurus jenazah Gascoigne serta mengurus berkasnya agar jasad Gascoigne segera bisa ditransfer ke Inggris. Ternyata semua pergerakan Lauren diawasi oleh wanita misterius ini. Singkat cerita, Lauren kembali ke apartemennya. Selesai mandi, Lauren menyadari ada orang yang menyelinap masuk ke hotelnya dan tiba-tiba ya, ternyata yang masuk adalah Parsifal. Kemudian Lauren bertanya apakah Parsifal mengetahui Spyglass, tetapi Parsifal berbohong kepada Lauren dengan mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu Spyglass. Kemudian Lauren pergi ke toko jam tangan, yang mana toko ini adalah agen yang mengetahui semua informasi yang ada di Berlin. Dan Lauren meminta akses untuk pergi ke Berlin Timur. You need to run. Lauren terbayang dengan Gascoigne. Keesokannya pun dia menuju ke apartemen Gascoigne secara diam-diam untuk mencari beberapa petunjuk siapakah sosok Satchel yang menjadi agen ganda sehingga merugikan pihak Inggris. Ternyata kondisi di apartemen sudah berantakan, membuktikan ada orang yang telah mengacak-acak tempat ini. Tiba-tiba polisi datang mengepung Lauren, padahal tidak ada orang yang tahu dirinya ada di sini kecuali Parsifal. Dan tiba-tiba setelah berhasil lolos dari kepungan polisi, kemudian Lauren memasang perekam suara di tubuhnya, kemudian pergi menemui Parsifal untuk menanyakan keberadaan Batin. Parsifal tidak mengetahui informasi tentang Batin, tetapi Lauren tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Parsifal. Kemudian mereka berdua pergi jalan-jalan. Singkat cerita, malam pun tiba. Lauren pergi ke bar yang biasa menjadi tempat para orang Rusia berkumpul. Dengan pesona blonde yang memiliki tingkat orgasme tinggi pun membuat Bremovic terpancing. Sebelum obrolan mereka terlalu jauh, tiba-tiba ada seorang perempuan tanpa diundang yang masuk ke dalam obrolan mereka. Dia adalah Dalpin, orang yang selama ini mengawasi pergerakan Lauren. Dalpin mencoba mengusir Bremovic, kemudian mengajak Lauren untuk pergi ke bar yang lain. Lauren menolak ajakan Dalpin ini, tetapi Dalpin tetap memberikan alamat yang dia maksud dan besok malam Dalpin menunggu Lauren untuk datang menemuinya. Tanpa Lauren ketahui bahwa sedari tadi Parsifal mengawasinya, kemudian Lauren pergi ke toko jam tangan untuk mengambil akses agar dia bisa pergi ke Berlin Timur. Singkat cerita, keesokannya Lauren tiba di Berlin Timur untuk menemui salah satu temannya sesama agen MI6. Tetapi dalam perjalanan ada sedikit masalah karena ada beberapa orang Rusia yang mencoba menangkapnya dan tiba-tiba setelah berhasil kabur dari orang Rusia, kemudian Lauren pun akhirnya bisa menemui temannya yang bernama Markel. Ini bebenguknya, yang mana Lauren menanyakan informasi tentang Batin, tetapi Markel masih belum mengetahui kapan Batin akan menjual delis itu. Tinderbox. Di sisi lain, ternyata Parsifal yang lebih dahulu mengetahui posisi Batin berada, yang saat ini Batin sedang memasuki toko jam tangan dan meminta agar si penjaga toko melelang jam tangannya yang terdapat delis di dalamnya.
Kembali ke Lauren yang sedang menemui Delphine, ternyata Delphine adalah wanita yang menyukai sesama kelengkeng. Tanpa adanya intro dan sangat sacetnya jigong yang dimiliki Delphine ini, akhirnya Lauren pun terpikat dibuatnya. Kemudian mereka pergi ke tempat yang sekiranya kondusif untuk berbuat hal yang biasa dilakukan kaum Nabi Lut alaihissalam. Tetapi Lauren tidak terjebak dengan mengambil pistol yang disimpan Delphine. Akhirnya Delphine mengaku bahwa dia adalah agen mata-mata Prancis yang sedang menjalani misi yang sama dengan Lauren. Karena terbawa suasana, dan ya akhirnya mereka beradu kelengkeng dan menikmati betapa indah dan segarnya kelengkeng yang mereka miliki. Di waktu yang sama, Parsifal akhirnya bertemu dengan Batin dan berhasil mengakil Batin dengan sangat mudah. Kemudian Parsifal mengambil The List ini. Tak berselang lama hubungan Lauren dan Delphine pun diketahui oleh atasannya, kemudian meminta bantuan kepada agen CIA untuk memperingatkan Lauren agar menyelesaikan misi secepatnya. You know exactly what I fucking mean. Di sisi lain, Batin sudah memeriksa isi The List ini. Terdapat banyak nama yang tertulis tak terkecuali dirinya dan Lauren. Bahkan Satchel yang menjadi agen ganda pun juga ada di dalamnya. Dan Parsifal mencurigai seseorang yang dianggapnya sebagai Satchel. Kemudian Parsifal mengajak Lauren bertemu, yang mana Lauren masih belum mengetahui bahwa Parsifal sudah mengantongi The List. Parsifal mengajak Lauren untuk mengamankan Spyglass karena keberadaan The List yang masih abu-abu pun mengakibatkan Spyglass adalah orang yang paling dicari semua pihak. Karena Spyglass menghafal semua nama agen yang ada pada The List itu, dan Lauren pun menyetujui ajakan Parsifal ini. Have a deal? Setelah bertemu dengan Lauren, Parsifal kembali menemui seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Braimovich yang menjadi atasan agen Rusia. Braimovich mengetahui bahwa Parsifal lah sekarang yang memegang The List ini. Parsifal memberikan tawaran yang sama berharga seperti The List yang bisa membuat keadaan tenang kembali. Dan Braimovich pun menyetujui tawaran ini. Di sisi lain, Lauren dan Delphine telah usai adu kelengkeng kembali. Lauren mengungkapkan kepada Delphine bahwa Parsifal mencoba menyebabnya dan mengetahui apa maksud Parsifal mengajak Lauren untuk menyeberangkan Spyglass ke barat. Not really. Keesokannya Lauren dan Parsifal menuju Berlin Timur untuk menemui Spyglass di markas Markel dan menyusun rencana menyelundupkan Spyglass di tengah para demonstran. Parsifal mengawal keluarga Spyglass, sedangkan Lauren dan Markel diperintahkan untuk mengawal Spyglass. Bertepatan saat akan terjadi runtuhnya tembok Berlin, terdapat banyak sekali para demonstran sehingga Lauren, Spyglass dan teman-temannya berkamuflase dengan para demonstran agar bisa menyeberangkan Spyglass ke Berlin Barat. Pihak Rusia langsung mengetahui rencana itu dan menyiapkan pasukannya di atap gedung untuk menembak Spyglass. Tak kalah cerdik, pihak Lauren mempunyai rencana tanpa sepengetahuan Parsifal dengan mengkoordinir agar para demonstran gadungan ini membuka payung-payung yang mereka bawa untuk mengelabui pihak Rusia. Parsifal pun terkejut dengan kejadian ini dan tiba-tiba dan ya, Parsifal ternyata yang merencanakan ini semua untuk menghabisi Spyglass. Lauren dengan sigap membawa Spyglass ke tempat aman, tetapi pihak Rusia tak membiarkan Spyglass lolos begitu saja, sehingga mengalami pertarungan tetapi Lauren berhasil kabur dari para Rusia ini. Tak menyerah begitu saja, pihak Rusia kembali mengejar dan berhasil menabrak mobil Lauren sehingga terjatuh di sungai yang mengakibatkan Spyglass mati karena kakinya tersangkut di mobil. Dan Lauren ditolong oleh Markel. Lauren mulai sadar bahwa dirinya disadap oleh seseorang sehingga pihak Rusia selalu mengetahui pergerakan Lauren. Dan Lauren meminta Markel untuk menyeberangkan ke barat dan mengantarkan ke apartemennya. Setelah sampai ke apartemennya, Lauren mencari alat penyadap yang sudah ditanamkan kepadanya. Ingat bahwa Parsifal pernah menyimpankan jaketnya pada saat Lauren berkunjung ke rumah Parsifal. Dan akhirnya ditemukanlah alat penyadap yang ternyata ditanamkan ke jaketnya ini. Tak berselang lama, Delphine datang ke apartemen Lauren. Kemudian Lauren memberitahukan kepada Delphine bahwa Parsifal telah menjebak mereka berdua. Ternyata Delphine terkoneksi dengan Parsifal, yang mana dibuktikan Delphine menelpon Parsifal. Akan tetapi Delphine dengan terang-terangan menyatakan bahwa dia lebih berpihak kepada Lauren meskipun sudah diancam oleh Parsifal.
Sim berpindah ke Lauren yang menyelinap masuk ke rumah Parsifal dan menemukan semua rekaman suara dirinya yang telah disadap oleh Parsifal. Di waktu yang sama, Delphine mengemasi semua barangnya untuk kabur dari tempat ini, tapi tiba-tiba terlambat bagi Lauren karena kekasih haramnya telah dihabisi oleh Parsifal. Tak pergi begitu saja, Lauren memeriksa apartemen Delphine pun akhirnya menemukan amplop yang tertulis namanya. Ternyata isi amplop itu adalah foto bertemunya Parsifal dengan Abramovich dan Lauren pergi ke tempat Parsifal lagi. Dan Parsifal telah membakar semua berkas yang ada di sana dan hendak untuk kabur. Tetapi Lauren mencegah Parsifal dan menembaknya. Parsifal mengungkapkan dia telah membaca the list dan telah mengetahui bahwa Lauren lah agen Satchel yang sesungguhnya. Tetapi Lauren menyangkal bahwa Parsifal lah agen Satchel sesungguhnya dengan bukti foto Parsifal bersama Abramovich yang ada di amplop tadi. Dan Lauren pun menghabisi Parsifal saat itu juga. Kemudian Lauren menyusun beberapa rekaman suara yang dimilikinya sehingga tampak bahwa Parsifal adalah Satchel. Sim berpindah ke masa sekarang, Lauren memberikan semua bukti rekaman dan foto Parsifal bersama Abramovich sehingga para atasan MI6 tidak percaya bahwa agen terbaiknya selama ini adalah Satchel yang selalu merugikan pihak Inggris, dan para atasan menghentikan interogasinya terhadap Lauren. Tiga hari kemudian, tepatnya di Paris, Lauren sedang menemui orang yang ternyata adalah Abramovich dan tuduhan kecurigaan Parsifal kepada Lauren yang dianggapnya Satchel adalah benar. Dibuktikan dengan Abramovich memanggil Lauren dengan nama Satchel dan Lauren pergi menemui Abramovich untuk memberikan jam tangan the list ini. Tetapi Abramovich hendak menghabisi Lauren saat itu juga dan ternyata isi jam tangan itu kosong yang mana the list sudah disembunyikan Lauren. Dan tiba-tiba ya, Lauren pun sudah mempersiapkan kemungkinan terburuknya dengan meminta Markel untuk menyelundupkan pistol ke meja troli itu. Setelah itu, Lauren pergi menuju pesawat untuk jadwal penerbangannya, yang mana di dalam ada agen CIA yang sudah menunggu. Ternyata, Lauren lebih berpihak kepada agen CIA yang menjamin kebebasannya dari dunia spionasi ini. Tamat, endingnya cukup banyak orang munafik di dalamnya. Hikmah yang perlu diambil dari film ini adalah ketika kita sudah muak dengan persoalan dunia dan merasa tidak mampu untuk menghadapinya, solusi gratis untuk hal itu adalah tunaikanlah sholat. Karena utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kelas. Sekian dari saya dan pesan dari saya, bercita-citalah setinggi seperti Raffi Nagita, tetapi jangan sampai lupa sholat duha.